Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin saudara tetap dalam naungan kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan pada hari ini Selasa 9 Juli 2024. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami akan mendengar firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami ketika mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 20. Yeremia 30 ayat 20 saya akan membacakan untuk kita. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami kesesakan? Pernahkah saudara mengalami sebuah penderitaan dan tidak ada satupun yang boleh menolong saudara, yang sanggup melepaskan saudara? Dalam keadaan tersebut, bagaimana harapanmu, doamu, kerinduanmu? Mungkin sebagian orang akan jatuh dalam pencobaan. Mereka akan mengatakan Allah tidak hidup. Mereka akan mengatakan Allah tidak berkuasa. Atau mungkin mereka akan juga mempersalahkan saudara-saudara yang lain. Sehingga kehidupan mereka dari hari ke hari semakin terperosok, semakin lemah. Ada yang jatuh dalam keputusasaan. Demikianlah pengalaman umat Tuhan ketika masa dalam pembuangan. Mereka jatuh dalam pembuangan, dan mereka tidak memiliki pengharapan lagi untuk bangkit dan kembali ke kampungnya, ke tanah kelahirannya, ke negaranya. Mereka semakin lemah dari hari ke hari. Tapi di saat-saat seperti itu, Allah berbicara kepada Yeremia. Dan Yeremia menyampaikan pesan yang dari Allah kepada umatnya, supaya mereka tidak perlu putus asa, patah semangat. Tapi mereka harus bangkit berdiri, semangat untuk percaya kembali kepada Allah. Sebab saatnya Allah akan memberi pemulihan, mengadakan pemulihan. Dan ketika Allah sudah berbicara, tak satu pun kuasa kerajaan yang sanggup menahannya. Bahkan sebaliknya, mereka yang mencurangi, mereka yang bertindak sesuatu yang kurang baik kepada bangsanya, kepada umatnya, akan mengalami pembalasan, menerima pembalasan yang daripada Tuhan. Bahkan apa yang menjadi kerugian umatnya selama dalam penderitaan, selama dalam pembuangan, mereka akan mengalami pemulihan. Bahkan anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, tidak berkurang, malah bertambah. Dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapan Allah, tidak surut, malah akan tetap hubungan itu terjalin. Allah sebagai Tuhannya dan Tuhan yang punya mereka. Dan Tuhan akan melakukan pembalasan. Itulah janji penyertaan Allah kepada umatnya. Itulah janji pemulihan Allah kepada umatnya yang disampaikan oleh hambanya. Kalau kita pernah sedang menghadapi penderitaan, kesusahan, kesulitan, ingatlah, Tuhan pernah berjanji. Dan Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, mari, datanglah kepadaku. Mari, aku akan membuat engkau menjadi kuat. Aku mengetahui rancangan-rancanganku yang ada padamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera yang penuh harapan, masa depan. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sekalipun atau sekiranya kita sedang menghadapi penderitaan, kesusahan, kesulitan, persoalan hidup, banyak cobaan, ingatlah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janjinya baru dan tepat dan tidak pernah terlambat. Rancangan Tuhan akan nyata, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan bukan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh harapan masa depan.
Siapa yang datang kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, mereka akan mengalami damai sejahtera dan mengalami kelimpahan. Jika sedang kita diuji, jika kita saudara sedang mengalami cobaan, penderitaan atau kesulitan, bertahanlah. Dari tengah penderitaan itu, berserulah kepada Tuhan. Dari tengah kesulitan-kesulitan tersebut, dari tengah penderitaan penganiayaan itu, serukanlah nama Tuhan, datanglah kepadanya, panggil nama Tuhan, jangan lepaskan dia. Sama seperti Yunus yang berdoa dari perut ikan di ambang kematian, kebinasaan, dia berseru kepada Tuhan dan doanya diperhitungkan Tuhan, didengar Tuhan, dan Tuhan menyelamatkannya. Oleh sebab itu jangan ada yang meragukan kasih Tuhan. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang luar biasa. Sehebat apapun pahitnya, getirnya, penderitaan, persoalan hidupmu hari ini, ingatlah, hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Terlebih ketika Tuhan bekerja, terlebih ketika Tuhan kita aminkan, Tuhan kita panggil, kita serukan, Tuhan yang memimpin, Dia yang bertindak sebagai Raja dalam hidup dan kehidupan kita, maka tidak ada yang mustahil. Semuanya akan baik-baik saja. Bahkan kita akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Kehidupan kita yang akan kita jalani akan lebih hebat dari kehidupan yang sudah kita lewati. Maka semangatlah Bapak Ibu Saudara, jangan ragu, Dia Tuhan kita yang hebat, Dia Tuhan kita yang penuh kasih. Dia Allah yang bertindak. Dia Allah yang siap menampung segala keluhan, segala jeritan. Dia Allah yang selalu mendengar segala doa-doa kita. Dia Allah yang selalu menghibur kita, menopang kita, menguatkan kita di sepanjang hidup kita. Adakah ragu? Adakah bimbang saudara dalam hidup dan kehidupan ini? Jika masih ragu, masih bimbang, bukalah hatimu. Izinkan Tuhan berkarya. Semua akan dibereskan untuk saudara. Sehingga saudara mengalami sukacita yang luar biasa dan kembali menaikkan syukur, bernyanyi, mengatakan Allah itu dahsyat, Allah itu hebat, Dia peduli, Dia pedulikan kita, Dia pedulikan saudara. Semoga firman Tuhan ini memberi kekuatan dan pemulihan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Benar Engkau akan memulihkan hidup dan kehidupan kami. Hanya sesaat lamanya Engkau boleh meninggalkan kami. Tetapi hal-hal yang lebih luar biasa telah Engkau persiapkan kepada kami. Biarlah hidup dan kehidupan kami selalu terarah kepadamu. Jika Engkau meninggalkan kami, maka kami akan menderita sengsara. Oleh sebab itu, Bapa di sorga, jangan ingat dosa-dosa kami. Jangan ingat pelanggaran-pelanggaran kami. Jangan ingat kejahatan-kejahatan kami. Tapi ingatlah kasih-Mu yang luar biasa. Tapi ingatlah pengorbanan Yesus Kristus yang sudah nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah itu selalu kami renungkan. Biarlah pengorbanan Yesus itu selalu membuat kami semangat untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, memanggil Engkau, mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang letih lesu, yang bergumul, yang berbeban berat. Berilah kepada mereka kelegaan. Jika seandainya ada yang kehilangan, biarlah mereka boleh Tuhan pulihkan kembali. Biarlah semuanya boleh tambahkan kepada mereka. Biarlah mereka tidak mengalami kekurangan atau kehilangan. Tapi mereka mengalami kesempurnaan yang dari-Mu. Karena Engkau Allah yang baik. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Karena Engkau Allah yang hebat. Bagi generasi muda-Mu yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan memberi hikmat kepada mereka, supaya mereka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan akademis mereka, sesuai dengan talenta mereka, sesuai dengan kerinduan mereka. Dan izinkan generasi muda-Mu juga boleh membuka lapangan pekerjaan, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat,
bagi saudara-saudara kami yang lainnya. Bagi saudara-saudara kami yang rindu untuk jodohnya masing-masing. Mari Tuhan bukakan kesempatan, pertemukan mereka dengan jodoh yang sepadan dengan mereka, yang sudah Tuhan persiapkan bagi mereka masing-masing. Bagi saudara-saudara kami yang menderita, yang bergumul, yang menghadapi sakit penyakit, kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan, penghiburan, kekuatan bagi mereka. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah gerejamu, berkatilah para hambamu, para pemimpin gerejamu yang Tuhan percayakan pelayanan kepada mereka. Berkati juga tim multimedia yang bekerja dengan baik, sehingga membantu kami dalam penyiaran berita Injil hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Horas.